Begadang baking, cuma tidur 1,5 jam gara-gara 3 batch hampir gagal. Kali ini Bet benar-benar dibuat pusing sama adonan yang berkali-kali gagal dan gak mau kalis. Padahal kita selalu bikin orderan itu H-1 biar fresh dan bikin pre adonannya selalu pas-pasan sesuai resep. Jadi kalau ada yang gagal, Bet gak punya stok cadangan dan mesti bikin ulang pre adonannya dari awal dan menunggu fermentasi 8-10 jam. Nah, untuk orderan ini sudah janjian dengan customer, akan Bet titip di rumah kakaknya yang lokasinya lebih dekat pada Jumat malam dan akan di pick up oleh customer di hari Sabtunya. Jadi Kamis malamnya kita udah bikin krim, mouse dan prepare buah-buahnya. Hari Jumat rencananya tinggal baking 3 batch dan tiap batchnya double resep dari biasanya. Nah, waktu mixing batch pertama, kok adonannya panas dan gak mau kalis. Lengket bang, di satu sisi suhu adonan udah panas, di sisi lain kok gak mau kalis. Kalau diterusin mixingnya nanti tambah panas. Aduh, gak bisa nih begini. Bet coba lagi mixing yang batch kedua, kali ini dengan bahan yang lebih dingin. Dan hasilnya sama, adonannya panas, susah kalis, dan masih lengket. Aduh, makin panik ini. Udah pasti malamnya gak bisa dikirim. Dan kita harus bikin ulang pre adonannya dan mesti tunggu 8-10 jam. Jadinya malam baru bisa mulai baking lagi. Ya udah, dengan mulai agak nervous dan sempet nangis juga waktu itu. Sekitar jam 11 siang, Bet mulai bikin lagi pre adonannya. Siapin 2 batch untuk diproses malamnya setelah nunggu fermentasi 8-10 jam. Tapi salah satunya Bet jadikan 1 resep aja. Karena tadinya sebenarnya mau double resep, sekalian itu bikin juga untuk makan sendiri. Tapi ya udahlah, nggak usah dulu. Sementara itu Bet ambil waktu sebentar untuk berpikir. Karena ini bingung banget kenapa ya, padahal semua prosesnya sama seperti biasanya. Bet coba cek resep dan hitung-hitung. Bener kok. Terus Bet coba tes raginya apakah masih aktif atau tidak. Dan ternyata masih aktif. Jadi apa yang salah ya? Karena adonannya dari tadi pada lengket, ini Bet mau coba untuk kurangin bahan cairnya. Lalu Bet coba lanjut lagi buat yang ketiga, kali ini cairannya dikurangi. Dan hasilnya lebih baik. Tapi masih nggak sempurna. Suhu tetap panas, nggak terlalu kalis, tapi lumayan nggak terlalu lengket. Menurut Bet ini masih nggak sama dengan yang biasanya Bet bikin. Tapi karena udah nggak banyak pilihan, kali ini Bet coba lanjutkan aja prosesnya. Asli deh, ini grogi dan deg-degan banget produksi kali ini. Karena 2 batch yang akan dibikin malamnya itu pun kita belum tahu berhasil atau enggak. Nah, ini yang batch ketiga akhirnya selesai baking dan hasilnya, tuh bener kan, pasti ada yang nggak sama. Yang roti kecil agak sedikit kurang ngembang, hampir-hampir bantet tapi masih bisa tertolong. Yang loyang besar amat. Akhirnya Bet info ke customer bahwa jadinya kita kirim orderannya Sabtu pagi. Nah, malam sekitar hampir jam 9, Bet mulai bikin lagi yang pengganti batch 1 yang gagal. Ini yang varian coklat. Dengan metode yang sama mengurangi cairan. Nah, tapi ini hasilnya agak beda. Adonannya malah jadi kering. Mungkin karena coklat menyerap cairan, ditambah Bet sengaja kurangi cairan. Aduh, bisa ngembang nggak? Bet udah nggak bisa mikir lagi. Karena udah stres dan nggak mungkin lagi kita ulangi terus prosesnya. Jadi Bet lanjutin aja. Jam 11 malam Bet coba cek yang coklat apakah ngembang. Kalau ngembang, Bet baru mau lanjut lagi bikin yang batch terakhir. Pas dicek, lumayan sih mau ngembang. Jadi Bet mulai prepare untuk batch terakhir. Nah, ini mulai mixing yang terakhir untuk bikin roti tawar Shokupan yang Bet tadi bilang jadi 1 resep aja. Dan hasilnya bagus dong, kalis, lembut, kelembapannya juga pas. Nah, sementara itu ini yang coklat udah selesai baking, Bet deg-degan banget. Pas dibuka, ya agak sedikit underproof, jadi ngembangnya belum maksimal. Jadi bulet-bulet gitu bagian atasnya, tapi ya udah masih oke lah. Di sini Bet udah mulai sedikit lega, walaupun masih mikir ini kenapa ya. Ya udah, lalu Bet lanjut begadang untuk nunggu cooling, slicing, decorating dan packaging sampai beres. Dan itu udah nggak seperti